Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asimilasi di rumah tahun 2021. Mungkin sudah banyak yang paham tentang asimilasi di rumah, tapi tidak sedikit juga belum paham tentang asimilasi di rumah di tahun 2021. Ini berbeda dengan pada tahun 2020 ya. Perbedaannya seperti apa? Nanti kalian bisa tonton video ini sampai selesai ya. Mungkin ini terbilang cukup terlambat karena 2021 ini asimilasinya terakhir Desember tahun 2021. Kita tidak tahu apakah di tahun 2022 akan ada lanjutan dari asimilasi di rumah ini. Oke, kita langsung saja ya. Asimilasi di rumah ini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19, narapidana dan anak dapat diberikan asimilasi. Nah, asimilasi ini dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas, serta dapat melibatkan Pokmas atau kelompok masyarakat. Untuk narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, kemudian aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani separuh dari masa pidananya. Jika syarat yang tadi itu tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 bulan, maka asimilasi dapat diberikan pada narapidana yang telah menjalani setengah atau seperdua masa pidana dan berkelakuan baik. Ya, di sini ya perlu digarisbawahi yang masa pidananya kurang dari 6 bulan sisanya ya. Nah, misal pidananya ini 7 bulan, ini kan kurang dari 6 bulan setelah dikurangi 6 bulan di sini ya, kurun waktu 6 bulan syaratnya. Nah, ternyata karena kurang dari 6 bulan, karena sisanya nanti 1 bulan, ini bisa, yang penting sudah menjalani separuhnya. Jadi dari 7 separuhnya, 3,5 masa pidana sudah dikerjakan, bisa mengusulkan asimilasi di rumah. Tapi selama 3,5 bulan itu harus berkelakuan baik. Nah, maksudnya tidak ada pelanggaran yang masuk atau tercatat di register F. Untuk anak yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat berkelakuan baik, sama ya. Cuma di sini waktunya itu 3 bulan saja, jadi 3 bulan terakhir. Kemudian aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan. Jadi sudah jalani 3 bulan, kemudian selama 3 bulan ini berkelakuan baik, ini bisa diproses ya untuk asimilasi di rumah, bisa mengajukan. Jika dalam syarat tadi tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi anak yang telah menjalani separuh atau seperdua masa pidana dan berkelakuan baik. Maksudnya begini, misal kalau yang tadi kan narapidana ya, itu misal 7 bulan. Nah, di sini misal yang anak ini pidananya 5 bulan. Nah, setelah menjalani 3 bulan sesuai yang persyaratan tadi ya, sisanya kan 2 bulan. Nah, 2 bulan ini di bawahnya 3 bulan. Jadi dari 5 bulan tadi dihitung setengahnya saja. Jadi 2 bulan setengah, asalkan putusannya sudah ada ya, putusan pengadilannya. Jadi bisa diproses untuk pengajuan atau pengusulan asimilasi di rumah. Selanjutnya lampiran dokumennya ini ya, yang dibuktikan atau dilampirkan pada proses pengusulan asimilasi di rumah. Itu pertama, petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Ini sama ya seperti pengusulan PB, CB atau CMB ya. Kemudian bukti telah bayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidiar pengganti denda dijalankan di rumah
dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada kejaksaan. Nah, ini bedanya ya. Jika yang PB saja atau CB saja atau CMB saja, di sini narapidana atau WBP tersebut menjalani subsidiarnya itu di dalam lapas. Nah, bedanya kalau asimilasi di rumah yang didapat, maka narapidana itu bisa melaksanakan subsidiarnya di rumah, tapi harus ada surat keterangan dari kejaksaan ya bahwa tidak mampu membayar denda. Selanjutnya laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala lapas. Kemudian salinan register F dari kepala lapas, salinan daftar perubahan dari kepala lapas, surat pernyataan dari narapidana atau anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Nah, dari ini ya, di surat pernyataan narapidana atau anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan penanggulangan penyebaran COVID-19. Nah, ini perlu dibuat di dalam lapas atau rutan dan harus dibuat oleh narapidana, ditandatangani dengan materai 10.000 ya. Nah, ini formnya sudah ada di lapas atau rutan, jadi tinggal datang saja ke bagian yang mengurusnya, bisa di layanan terpadu atau langsung ke bagian Kemaswat ya. Nah, di sini yang laporan perkembangan, kemudian salinan register F dan salinan daftar perubahan ini sudah ada di registrasi biasanya. Jadi bagi kalian yang menjadi penjamin tidak perlu mengurus yang ini ya. Oke, selanjutnya surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan atau tidak mendapat penundaan proses perkara lain. Jadi ini untuk permohonan ke kejaksaan atau pemberitahuan kejaksaan bahwa akan diberikan asimilasi di rumah. Kalau memang ada sepelitan atau MAP masih ada perkara lagi, itu agar segera diproses, dikirimkan ke lapas atau rutan. Nah, kalau tidak, maka bisa diproses untuk asimilasi di rumah. Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala Bapas. Nah, litmas ini dibuatnya oleh PK ya, dari Bapas, nanti ditandatangani oleh kepala Bapas. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau pembimbing kemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana, anak, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam pembimbing dan mengawasi narapidana atau anak selama mengikuti program asimilasi. Nah, untuk formnya ini sudah ada di lapas atau rutan ya. Jadi kalian tinggal mengisi saja yang menjadi penjamin dari WBP di dalam lapas atau rutan. Di sana menyiapkan materai saja 10.000 yang nanti ditandatangani oleh penjamin, kemudian minta tanda tangan dan stempel dari lurah atau kepala desa. Nah, untuk penjamin di sini biasanya lebih banyak ACC jika dari pihak keluarga. Jika dari selain keluarga biasanya ada yang menerima atau tidak, ada alasannya tersendiri. Jika surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain, tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, asimilasi tetap diberikan. Nah, jadi begini, jika surat permohonan tidak terlibat perkara lain, ini sudah disampaikan kepada kejaksaan dan terhitung selama 12 hari kerja tidak ada jawaban apakah ada sepelitan atau tidak, maka proses pengajuan asimilasi di rumah ini tetap diproses ke pusat ya, untuk dibuatkan SK asimilasi di rumah. Jadi tidak perlu menunggu adanya jawaban apakah ada sepelitan atau MAP ataupun tidak.
Laporan penelitian kemasyarakatan memuat hasil asesmen risiko pengulangan tindak pidana. Jadi di situ ada ya tentang risiko pengulangan tindak pidana pada WBP yang bersangkutan. Jika hasil asesmen menunjukkan risiko tinggi, narapidana atau anak tidak dapat diusulkan dalam pemberian asimilasi. Jadi begini, ketika nanti ada survei dari pihak PK Bapas ya, itu akan mengecek bagaimana sih kemungkinan dari WBP, jadi ini ke lapas atau rutan, ataupun kepada penjamin. Jadi ke penjaminnya entah itu keluarga atau dari yayasan mungkin. Nah, itu nanti di survei dulu bagaimana. Kalau sekiranya aman, maka risiko pengulangan tindak pidana itu akan diberi rendah. Namun jika kiranya ada mungkin pengulangan atau risiko tinggi, maka tidak dapat diusulkan dengan pemberian asimilasi. Nanti ada itu di litmasnya. Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Nah, jadi untuk yang ini masuk di PP 99 ya. Nah, tapi sebentar dulu, untuk yang narkotika ada penjelasan lebih lanjut. Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Jadi jika pidananya di bawah 5 tahun, itu bisa diusulkan asimilasi di rumah. Selain tindak pidana tersebut, asimilasi di rumah tidak diberikan kepada narapidana atau anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Jadi pasal 339 dan pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pencurian dengan kekerasan, pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian kesusilaan, pasal 285 sampai dengan pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian kesusilaan terhadap anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Jadi di sini kalau kasusnya kesusilaan ya, kesusilaan, jika pasal 285, 290 atau yang pada anak ini kasusnya yang pasal 81 atau 82 atau istilahnya kalau di dalam lapas itu bondet yang ini ya. Ini tidak bisa diusulkan asimilasi di rumah. Selain pengecualian tersebut, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana atau anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkelakuan hukum tetap. Nah, jadi begini. Gampangannya ini istilahnya residivis atau pengulangan pidana. Tidak harus pidananya sama, tapi melakukan tindak pidana lagi sehingga kena putusan pidana ya yang berkelakuan hukum tetap atau ingkrah, maka tidak bisa mendapatkan asimilasi di rumah. Misal awalnya mencuri, sudah dipidana, masuk di lapas, kemudian bebas, ternyata setelah itu dikena pidana lagi karena melakukan perampokan. Nah, ini tidak bisa diusulkan asimilasi di rumah karena sudah residivis, jadi mengulang kembali melakukan tindak pidana seperti itu. Bisa juga sama pidananya, misal awalnya kasusnya pemerasan, kemudian setelah bebas mengulang lagi melakukan tindak pidana pemerasan, masuk lagi ke dalam lapas. Nah, ini tidak bisa diusulkan asimilasi di rumah seperti itu ya.
Selanjutnya, asimilasi di rumah ini berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 masa pidananya dan anak yang tanggal setengah dari masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Nah, syarat lainnya ya, jadi asimilasi di rumah ini hanya berlaku untuk narapidana yang 2/3 masa pidananya ya, 2/3 masa pidananya itu maksimal di tanggal 31 Desember 2021. Dan untuk anak itu yang setengahnya itu berada pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi jika lebih dari tanggal 31 Desember 2021 untuk 2/3 masa pidana narapidana, atau anak yang setengah masa pidananya lebih dari 31 Desember 2021, itu tidak bisa diusulkan asimilasi di rumah. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya tentang asimilasi di rumah pada tahun 2021. Nah, jika dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya di bawah ini. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.